Jadi cukup banyak kesibukan yang dilakukan ya Pak ya. Malamnya jadi santri, paginya jadi mahasiswa sampai sore ya Pak ya. Aturan di masyarakat tentu juga tidak harus saklek, tidak kaku, karena memang wataknya hukum memang sudah kaku dan rigid. Tapi kalau kemudian cara menyampaikannya juga tetap kaku dan rigid, tidak ada artistiknya, maka bisa saja kemudian hal yang bijak itu kalau disampaikan secara kaku akan ditolak. Kemudian setelah Bapak selesai kuliah S1 itu kemudian langsung kerja atau seperti apa Pak? Sebenarnya pada saat itu juga setelah lulus saya agak galau. Galaunya tuntutan dua hal. Tuntutan organisasi untuk tetap beraktivitas masih di Jember gitu, karena ada jenjang karir organisasi yang masih bisa saya jalani. Pilihannya pada jenjang karir organisasi dan juga tuntutan ekonomi. Saya anak pertama. Orang tua saya, bapak saya itu guru, adik-adik saya masih 4, sehingga tentu secara ekonomi saya juga bertanggung jawab bahwa yang akan kuliah dan yang akan meneruskan pendidikan bukan hanya saya. Sehingga saya pilihannya masih harus tetap di Jember ataukah segera mencari pekerjaan. Sekali lagi, saya pilihannya harus bertanggung jawab kepada keluarga, saya harus segera mencari pekerjaan. Kemudian memutuskan? Maka saya setelah lulus, terhadap tawaran-tawaran posisi organisasi, saya lepaskan, saya harus segera mencari pekerjaan, pilihannya itu. Maka mencari pekerjaan yang pertama tentu pada saat itu saya lulus tahun 97 ya, 98. Bapak 97 udah selesai S1 ya? S1, 97 lulus bulan April. Pada saat itu menjelang reformasi, ekonomi lagi dap. Sehingga mengakibatkan pekerjaan-pekerjaan pada saat itu masih agak seret. Mau tidak mau saya harus mencari pekerjaan apapun yang bisa menghidupkan saya. Yang penting saya berkomitmen bahwa setelah lulus saya sudah tidak boleh minta lagi kepada sama orang tua kayak gitu ya Pak. Nah itu juga saya beberapa baca di artikel sampai saat ini Pak Gufron ini masih menggeluti bisnis jual beli. Nah itu memang dari dulu ketika memang sudah lulus S1 ini atau setelah menjadi wakil ketua KPK Pak? Sejak mahasiswa malah. Sejak mahasiswa. Sejak mahasiswa saya sudah sedikit jual beli ya. Misalnya jual belinya adalah menjelang hari raya saya biasanya kulaan baju. Dan diedarkan pertama di kalangan mahasiswa sendiri atau juga saya edarkan ke kampung di Madura. Nah kalau sekarang kan ini kayak online shop gitu-gitu ya Pak ya. Kalau dulu Bapak medianya apa itu Pak? Medianya masih door to door. Masih door to door. Jadi itu sejak mahasiswa. Maka setelah lulus S1 karena juga dunia kerja masih jarang ya, artinya ekonomi lagi turun. Pertama-tama saya malah jadi sales gitu ya, jual beli alat rumah tangga. Bahkan pernah sales makanan. Sales makanan jadi atau bahan, Mbak? Makanan jadi pada saat itu. Ya seperti ayam goreng sekarang gitu. Oh, itu berarti kula atau gimana, Pak? Maksudnya stok dari orang atau Bapak ya, ngelola dari orang? Saja. Salesman aja ya. Iya. Menarik itu, ya. Awal setelah lulus saya jadi sales. Baru kemudian setelah beberapa bulan ada senior di Surabaya yang baru buka law firm. Saya kemudian melamar dan diterima sebagai bagian dari partner di law firm.
di Surabaya. Dari situ saya kemudian agak lama ya, 98 sampai 2000 kalau nggak salah di Pulau Pem. 2000 kemudian saya tes dosen di Universitas Jember. Akhirnya saya kembali ke kampus ngajar. Tetapi karena mungkin bakat ataupun kesenangan untuk jual beli, saya tetap masih jual beli. Baik mahasiswa setelah jadi dosen, bahkan ya sekarang juga masih begitu, karena saya biasanya misalnya ketika saya studi di Surabaya, saya sambil juga selain sekolah S2 ya, saya juga masih jualan, biasanya jual beli pada itu motor bekas, saya ngambil dari lelang, saya jual di Madura. Itu S2. Begitupun kemudian saya ke S3 di Bandung, tapi saya tinggal di Jakarta. Hobi juga sih dagangan gitu. Jadi saya dulu sepeda motor di Surabaya masih sepeda motor, di Jakarta sudah ngambil mobil dari lelang, saya jual juga sampai akhirnya jual beli rumah. Itu sudah sejak 2005 sampai 2010 di Jakarta saya sudah bisnis properti ya Pak ya, jual beli rumah. Utamanya saya ngambil dari lelang ya, karena harganya tentu harga lebih murah tentu, tapi dalam kondisi rusak saya perbaiki, saya jual kembali. Dan itu bukan hanya masa studi, sampai saya kemudian kembali lulus dari S3 ya, kan menurut saya bisnis itu tentu ada untung ruginya. Iya, tapi untuk properti saya yakin dan saya nilai untuk seperti saya yang sudah memiliki kesibukan, untuk bisnis yang lain tidak mungkin. Sehingga saya ngambil yang paling konservatif. Kalau rumah ya paling hanya tertunda penjualannya, tapi kemudian pada saat laku, walaupun mungkin 1 tahun 2 tahun, tapi harga tetap pasti di atas. Ya, menunjang ya Pak ya, investasi ya Pak ya. Ya. Tapi di masa-masa itu Bapak kemudian memutuskan untuk berkeluarga nih Pak, menjatuhkan hati ya. Itu di umur berapa Pak? Pertama ada 2 hal. Untuk target saya nikah itu, sejak mahasiswa saya sudah menargetkan bahwa saya harus nikah di usia 25. Itu sejak masih mahasiswa dan juga sejak masih mondok ya. Karena kita kan ingin tiba kepada Rasulullah menikah pada usia 25, maka saya juga pada saat nyantri sudah saya menargetkan untuk nikah pada usia 25 tahun. Itu tentang target usia. Walaupun saya tidak yakin pada itu apakah 25 sudah kerja atau tidak gitu. Tentang figur gitu. Figur saya menemukan mantan pacar saya yang kemudian saya persunting menjadi istri saya. Itu ketika saya sudah menjelang akhir studi. S1 atau S2-nya Pak? S1 ya? Iya. S1 saya lulus 97, 96 saya saya sudah mempersunting, artinya sudah setidak-tidaknya memang belum nikah ya, tapi ya sekitar 97, karena 97 saya lulus. 97 saya datang ke calon mertua pada itu untuk menyampaikan keseriusan, intinya begitu di awal saja. Tapi kesiapan apa Pak yang sudah disiapkan ketika memutuskan untuk saya sama dia nih, kayak gitu, gimana Pak? Saya ada 2 hal. Nggak tahu ya, saya dari dulu dididik untuk yakin saja gitu. Jadi walaupun belum punya apa-apa, masih kuliah, belum punya kerja gitu, tapi saya dididik untuk karena saya percaya bahwa
hajat kita itu ketercapaiannya sebesar keyakinan kita. Wow, hajatnya tercapai sebesar keyakinannya ya Pak ya. Iya. Jadi berarti yakin banget ya Pak ya. Yakin banget. Nah kemudian berarti kehidupan itu kan kemudian Bapak menempuh S2 dan juga udah punya tanggung jawab keluarga ya Pak. Itu gimana Pak? Apalagi tadi kan kalau misal dilihat dari ceritanya untuk kesiapan finansialnya juga sepertinya masih proses kan itu Pak. Itu gimana? Ya, saya nikah dengan biaya pribadi, dengan biaya saya sendiri. Sehingga tentu pada saat nikah itu biaya nikah saja saya ngutang. Oh iya. Ya Allah. biaya nikah saja ngutang. Awal nikah saya sudah PNS memang, sudah CPNS. Udah ikut CPNS Tapi ya Pak ya? kemudian untuk nikah saya belum punya apa-apa, sehingga kemudian membiayainya saya ngutang ke koperasi di Ulus Jember. Tentu kemudian itu menghabiskan gaji saya, namanya baru kawin, biayanya dari hutang, sehingga anggap gaji saya menjadi tidak cukup. Itu yang mengakibatkan setelah saya nikah saya harus segera sekolah. Jadi banyak orang yang motivasi sekolahnya untuk jenjang karir. Kalau saya sekolahnya karena sudah tidak punya uang, jadi harus kemudian mencari uang lain di Surabaya. Saya kuliah. Mainstream ya Pak ya. Nyari uangnya pakai jalur pendidikan ya Pak ya. Karena kemudian kalau beasiswa kan dapat beasiswa ya. Iya. Kemudian dapat tunjangan tiap bulan. Iya, Karena betul. kalau tetap di Jember habis sudah. Sehingga ke Surabaya dapat beasiswa. Iya, buat nombokin yang tadi ya Pak ya. Iya, iya. Menarik sekali. Dari sekolah S1, S2, ya alhamdulillah sampai S3 semuanya beasiswa soalnya. Jadi relatif saya anak negara gitu. Kebanyakan anak negara. Tapi ini nggak Pak? Ada yang pengen disampaikan nggak Pak buat istri tercinta mungkin? Ya alhamdulillah istri saya itu adalah orang yang membersamai saya dalam suka dan duka ya, dalam perjuangan sejak saya belum punya apa-apa. Bukan hanya belum punya jabatan, sepeda motor aja saya sudah punya gitu. Rumah masih ngontrak gitu. Di Surabaya pun saya ngontrak pada saat studi itu hanya ukurannya kalau nggak salah 4x10 saja. Kayak kos-kosan ya Pak ya? Ya seperti kalau di Jakarta seperti rumah petak gitu. Iya, betul. 2 kamar dan kamar mandi. Iya. Apa ada ini Pak rencana, kan kalau sekarang secara finansial udah stabil ya Pak ya, secara finansial, kemudian jabatan juga cukup meyakinkan di tingkat nasional kayak gitu ya Pak. Ada nggak Pak rencana buat mungkin beristri baru atau gimana gitu Pak? Kayaknya nanya apa nantang.